Qin Chen memandang leluhur sungai darah dengan dingin, tidak berbicara, hanya menatapnya dengan tenang. Dan leluhur sungai darah memandang Qin Chen dengan ekspresi teguh yang sama, tanpa gentar. "Kamu, apakah punya cara?" ucap Qin Chen tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. "Aku berasal dari sungai darah, dan merupakan makhluk kekacauan, tentu saja ada cara untuk membantumu," ucap leluhur suci sungai darah berkata dengan bangga. "Lalu, apa yang kamu inginkan?" tanya Qin Chen dengan sungguh-sungguh, dan menyipitkan matanya. "Tanda tangani kontrak denganku," jawab leluhur sungai darah menunjuk ke Hong Huang Zulong dan berkata lagi, "Tanda tangani kontrak yang sama dengannya, dan berjanji untuk membawaku keluar dari sini," ucap leluhur sungai darah dengan ringan. Hahaha, Qin Chen tertawa dan tersenyum, leluhur suci sungai darah ini punya ide bagus. Di hadapan mata leluhur suci sungai darah yang berubah, Qin Chen terdiam sesaat, dengan cahaya dingin bersinar di matanya, dan kemudian tiba-tiba berkata, "Saya bisa berjanji untuk menandatangani kontrak dengan Anda, atau berjanji untuk membawa Anda keluar dari sini, tetapi Anda harus menandatangani perjanjian afiliasi dengan saya. Setelah saya membawa Anda pergi dari sini, Anda harus menjadi tanggungan saya dan mematuhi perintah saya," ucap Qin Chen dengan ringan. "Itu mustahil. Jangan pikirkan itu," ucap leluhur sungai darah dengan marah, menggelegar, darah besar membubung ke langit, menggulung lautan badai di dunia kekacauan. "Jika kamu tidak setuju, kamu akan tinggal di dunia kacau pemuda ini selama sisa hidupmu, dan, seperti dia, menanggung siksaan yang menyakitkan siang dan malam, rasa sakit dan penderitaan yang tak ada habisnya," ucap Qin Chen dengan api aneh mekar di matanya. "Tanpa aku, kamu tidak akan pernah memperbudak orang ini. Sumber iblis di tubuhnya mewakili esensi dari klan iblis. Tidak seorang pun kecuali aku yang dapat membantumu untuk memperbudak orang ini, begitu pula Hong Huang Zulong," ucap leluhur sungai darah meraung dengan ekspresi tampak marah. "Benarkah itu?" ucap Qin Chen menatapnya dengan mencibir, "Aku tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan, tapi bahkan tanpamu, aku bisa menemukan orang lain. Senior Hong Huang tidak bisa melakukannya, jadi aku akan pergi ke Lohu Mozu. Dia adalah dewa kekacauan kuno dan salah satu leluhur iblis. Menurutku, dia seharusnya bisa melakukannya." Wajah leluhur suci sungai darah berubah, dan dia berkata, "Leluhur iblis Luo tidak mungkin menjanjikanmu," ucap leluhur sungai darah dengan marah. "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku punya caraku sendiri." "Oh ya," ucap Qin Chen sepertinya tiba-tiba mengingat sesuatu, dan berkata perlahan, "Meskipun kamu harus menandatangani perjanjian subordinasi denganku, tapi..." Qin Chen mengangkat telapak tangannya, gemuruh. Aura kacau dan aura dunia Hongmeng melonjak dengan gila-gilaan, mengalir di kehampaan seperti lautan luas. "Di dunia kekacauanku, aku memiliki kemampuan untuk mengendalikan bersama, tentu saja, termasuk memperbaiki sisa jiwamu, sehingga jiwamu dapat sepenuhnya memulihkan keadaan puncak kuno, dan..." 10.000 tahun, kata Qin Chen berbisik, "Saya hanya ingin kamu mendengarkan perintahku selama 10.000 tahun. Setelah 10.000 tahun, kamu akan bebas, dan aku dapat berjanji bahwa dalam 10.000 tahun kamu mengikuti perintahku, aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu untuk mengirimu ke kematian. Ini adalah garis bawahku," ucap Qin Chen menatap leluhur suci sungai darah dengan dingin dan berkata lagi, "Aku tidak bisa membawa orang kuat yang mungkin mengancamku untuk pergi." Kata-kata Qin Chen membuat mata leluhur sungai darah memadat. 10.000 tahun. "Apa kamu yakin?" "Aku tidak percaya," ucap leluhur sungai darah mendesis dan berkata lagi, "Jika aku menandatangani perjanjian subordinasi denganmu, setelah 10.000 tahun, kamu akan membiarkanku pergi. Ini terlalu singkat, itu pasti penipuan, kamu tidak bisa menipuku." Qin Chen mendengus dan berkata, 10.000 tahun sangat singkat untukmu, tapi untuk Ben Shao, itu sudah sangat lama." Tubuh Qin Chen dipenuhi dengan nafas kehidupan yang mengepul, mewakili nafas kehidupan Shou Yuan yang mengguncang dunia. "Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik, Ben Shao telah berubah dari manusia menjadi yang mulia yang telah melintasi jalan surga hari ini. Bahkan jika kamu menghitung percepatan tahun, itu tidak lebih dari kerja keras selama ratusan tahun. Setelah 10.000 tahun, bahkan jika kamu kembali ke puncak kultivasi,
Ben Shao takut tidak membutuhkanmu lagi. Belum lagi, kamu mungkin tidak tahu bahwa surga hari ini penuh dengan krisis. 10.000 ras saling menentang, dan ada kekuatan gelap yang membingungkan iblis untuk membantai surga. Selama ribuan tahun, Ben Shao akan mampu melawan musuh asing, menguasai alam semesta yang luas ini, dan menjadi penguasa tertinggi. Biarkan kecemerlanganku menyebar ke setiap sudut alam semesta. Inilah filosofiku, agar setiap orang di alam semesta dapat menikmati kedamaian dan ketenangan. Kamu akan menjadi jenderalku di bawah komandoku selama 10.000 tahun. Ucap Qin Chen melangkah keluar dengan cahaya ilahi yang luas bermekaran di matanya. Leluhur sungai darah mengguncang tubuhnya dan menatap Qin Chen dengan saksama. Bukan hanya dia, tetapi juga Hong Huang Zulong di sampingnya gemetaran, menatap Qin Chen dengan tak percaya. Tubuh Qin Chen penuh dengan aura Shou Yuan yang mengepul, dan orang-orang kuat ini pasti bisa merasakan kemudahan Qin Chen dari nafas hidupnya. Yang lebih mengejutkan leluhur suci sungai darah adalah ambisi berani Qin Chen. Penguasa tertinggi, gumam leluhur sungai darah memandang Qin Chen dengan tatapan kosong, bahkan dia tidak berani mengatakan hal seperti ini. Namun, setelah melihat sosok Qin Chen yang sombong dan kosong, leluhur suci sungai darah terdiam. Untuk beberapa alasan, dia melihat dalam diri Qin Chen sebuah kemauan yang pantang menyerah, semangat untuk melawan arus, dan pikiran yang tak terkalahkan di dunia. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata Qin Chen memberinya kejutan yang kuat saat ini. Apakah kamu sudah membuat keputusan? Menyerah padaku, atau tenggelam selamanya? Ucap Qin Chen dengan suara rendah dan lambat, dan matanya bersinar dengan cahaya hitam pekat yang tidak bisa dilihat oleh leluhur suci sungai darah. Oke, baiklah, ucap leluhur sungai darah bergerak, lautan darah yang tak berujung melonjak, langsung berubah menjadi sosok darah, penuh aura kacau, seperti dewa iblis yang keluar dari kekacauan. Dia mengambil langkah tegas, perlahan berjalan menuju Qin Chen, lalu di depan Qin Chen, hanya berlutut dengan satu kaki. 10.000 tahun, hahaha, aku akan bertaruh di sungai darah hari ini, jangan lupakan persetujuanmu. Kata leluhur sungai darah tertawa, dalam senyumnya, ada kebebasan, harapan, ketegangan, dan kecemasan. Dia membuat keputusan, dan dia tidak tahu apakah keputusannya benar atau salah. Namun, alih-alih menderita siksaan tanpa akhir di dunia ini, dia sebaiknya pergi keluar dan melakukan perjalanan. Selama ratusan juta tahun dan era yang tak terhitung jumlahnya, dia muak dengan semua ini. Bagaimana mungkin makhluk kacau purba, leluhur suci dari sungai darah, begitu biasa-biasa saja terkubur di sini? Bocah ras manusia, tidak. Tuan Qin Chen, janjimu, aku akan bertaruh dengan hidupku. Ucap leluhur suci sungai darah mengangkat kepalanya, darah bersinar ke langit, dan lautan darah melonjak di matanya. Mengikuti kehendak dari kelahiran alam semesta kuno dan kekacauan, dia mengeluarkan suara yang paling tegas saat ini. Leluhur suci sungai darah hampir menghabiskan seluruh energinya dan memuntahkan keputusannya sendiri. Hong Huang Zulong hatinya terguncang, untuk beberapa alasan. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki jejak kekaguman atas tekad Sue Hesengzu, dan itu adalah situasi untuk mengubahnya. Dia tidak tahu apakah dia melakukan lebih baik daripada Sue Hesengzu. Qin Chen melihat ke bawah dan menatap Sue Hesengzu dengan persetujuan di wajahnya, telapak tangannya tertutup, jari-jarinya terentang, dan dia menangkap langsung kepala Sue Hesengzu yang berwarna darah yang bergulung seperti darah. Seluruh tubuh Sue Hesengzu bergetar, dan kemudian terus gemetar hebat, namun, pertahanan jiwanya diturunkan sedikit demi sedikit olehnya sampai dia tidak memiliki pertahanan. Mata Qin Chen memadat, dan kontrak jiwa terbentuk di telapak tangannya, langsung menembus jiwa leluhur sungai darah. Leluhur sungai darah bergidik, tetapi dalam getaran itu, dia tidak memiliki perlawanan, memungkinkan kontrak jiwa dari Qin Chen tercetak dalam di bagian terdalam jiwanya. Kecuali Qin Chen secara pribadi mengangkatnya atau benar-benar menghancurkan jiwanya, itu tidak akan pernah bisa dihancurkan. Leluhur sungai darah, makhluk kacau di zaman kuno ini, keberadaan dunia yang kuat di era besar pembukaan alam semesta ini, telah menjadi orang yang kuat di bawah komando Qin Chen. Kontrak subordinasi, mulai saat ini, leluhur suci sungai darah akan sepenuhnya mematuhi perintah Qin Chen. Tidak patuh, jiwa runtuh, dan itu tidak dapat diubah.
Telapak tangan Qin Chen perlahan menjauh dari kepala Sue He Sengsu. Leluhur sungai darah jatuh ke tanah dengan tangan dan kepala tertunduk. Postur sebelumnya berlutut dengan satu lutut bahkan lebih rendah hati. Tidak ada kemarahan, keengganan, kebencian, hanya kesalehan dan ketakutan yang ekstrim. Sejak jiwa ditanam di bawah kontrak, makna yang paling tak tertahankan dalam jiwanya adalah setia kepada Qin Chen, dan tidak akan pernah melanggar perintahnya sama sekali. Benar-benar menyerah. Meskipun dia memiliki kesadaran dan pemikirannya sendiri, menterinya yang setia kepada Qin Chen tidak akan pernah dilupakan sampai kontrak jiwa dicabut. Melihat postur hormat dari leluhur suci sungai darah, mata Hong Huangzulong menjadi rumit dan sunyi untuk waktu yang lama, dan dia tidak tahu seperti apa rasanya. Qin Chen mengabaikannya, dan telapak tangannya meninggalkan kepala Sue He Sengsu, dan tiba-tiba nafas kekacauan melintas, dan dia dengan kuat menggenggam bahu Sue He Sengsu. Menghadapi kekuatan Qin Chen, Sue He Sengsu, leluhur sungai darah tidak bisa menolak sama sekali. Aura kacau Hongmeng menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, dan benar-benar menelan seluruh tubuhnya dalam sekejap. Raungan terputus-putus dari leluhur sungai darah datang dari nafas yang kacau. Ini adalah nafas besar dari nafas yang kacau ketika dibuka. Gumam Hong Huangzulong terkejut, dan di hadapannya, jiwa yang tersisa di leluhur suci sungai darah perlahan-lahan diperbaiki di bawah nafas agung ini, dan langsung menjadi bulat. Meskipun dia tidak dapat kembali ke kondisi puncaknya, kekuatan pembuka dunia semacam ini masih membuat sisa jiwanya lebih sempurna dan mampu memperbaikinya secara mandiri. Ini adalah sebuah transformasi. Hanya ada satu sisa jiwa yang tersisa selama ratusan juta tahun, dan pasti ada beberapa penyakit tersembunyi di jiwa leluhur suci sungai darah, dan penyakit tersembunyi ini telah sepenuhnya menghilang dalam nafas besar yang ditinggalkan oleh pembukaan dunia yang kacau. Terima kasih Tuan. Setelah sekian lama, Qin Chen melepaskan tangannya, dan leluhur sungai darah merasakan perubahan di tubuhnya, dan dia menjadi sangat bersemangat dan berkata dengan hormat. Kalau begitu sekarang, mari kita mulai. Ucap Qin Chen memandang leluhur suci sungai darah, dan pada saat yang sama memandang penguasa iblis abisal dalam api yang kacau. Baik tuanku, ucap leluhur sungai darah dengan hormat. Dengan ledakan, seluruh orang itu berubah menjadi lautan darah, perlahan berjalan menuju Lord of Abyss Demon. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Meskipun Lord of Abyss Demon dibawa oleh rantai guntur, ditusuk oleh 10.000 pedang, dan dipraktikkan oleh api kekacauan, dia masih melihat segala sesuatu di dunia luar dan berkata dengan ngeri. Melakukan apa? Ucap leluhur suci sungai darah tersenyum, matanya dingin tanpa henti. Seluruh orang itu berubah menjadi lautan darah, dan dalam sekejap, dia bergegas ke Lord of Abyss Demon, membungkusnya berlapis-lapis. Penguasa iblis abis mengeluarkan raungan teriakan yang tak ada habisnya. Napas darah langsung menyelimuti dirinya, menembus ke dalam tubuhnya, sedikit demi sedikit, lalu perlahan menembus ke bagian terdalam jiwanya. Tiba-tiba, raungan yang menakutkan terdengar, dan sumber iblis di tubuh Lord of Abyss Demon tiba-tiba meledak dengan cahaya hitam menakutkan yang tak ada habisnya. Berisi napas jiwa yang menakutkan yang membuat jantung berdebar. Qin Chen memadatkan matanya, menatap sumber iblis ini dengan hati-hati, diam-diam terkejut di dalam hatinya, nafas ini terlalu menakutkan, jika dia dengan gegabah memperbudak penguasa iblis abis, dia takut dia akan terluka parah oleh kekuatan sumber iblis ini. Leluhur suci sungai darah meraung dan menggedor, seperti lautan darah yang bergelombang, sumber darah yang mengerikan melonjak keluar di tubuhnya, menekan aura sumber iblis ini sedikit demi sedikit. Naga tua, cepat datang untuk membantu. Ucap leluhur sungai darah meraung rendah dan marah. Aku datang. Ucap leluhur Hong Huang yang menonton dari samping tiba-tiba meraung. Naga sejati mengaum, Hong Huangzulong berubah menjadi naga raksasa. Aura naga yang mengepul menyapu ke bawah, terintegrasi ke dalam asal darah, membantu leluhur sungai darah untuk menekan kekuatan sumber iblis sedikit demi sedikit. Tuanku, sekarang lakukan tanda benih. Ucap leluhur sungai darah berkata kepada Qin Chen dengan hormat. Tanpa dia berbicara, Qin Chen sudah bergerak. Dalam tubuh Qin Chen, kekuatan jiwa melonjak, terkondensasi menjadi cahaya segel jiwa yang tak terlihat, menghantui tubuh Lord of Abyss Demon. Tidak, biarkan aku pergi,
biarkan aku pergi. Lord of Abyss Demon meraung, dan sumber iblis yang menakutkan di dalam tubuhnya meledak dengan panik, mencoba melepaskan diri dari belenggu Qin Chen, tetapi di bawah tekanan leluhur sungai darah dan leluhur naga prasejarah, sumber iblisnya redup, tanda jiwa Qin Chen perlahan dicap ke kedalaman jiwa Lord of Abyss Demon. Tidak, teriak Lord of Abyss Demon masih berjuang seperti orang gila. Dia tahu bahwa begitu Qin Chen benar-benar menanam tanda budak padanya, maka dia akan sepenuhnya menjadi pelayan Qin Chen, dan tidak akan pernah berubah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Qin Chen tetap tidak bergerak. Di kejauhan, pohon iblis 10.000 dunia juga didesak oleh Qin Chen. Di pohon iblis 10.000 dunia, hembusan nafas sumber jalan iblis diintegrasikan ke dalam tanda jiwa Qin Chen, dan kemudian dicetak pada jiwa penguasa iblis abis, dan kemudian menghilang. Lord of Abyss Demon, yang berjuang keras, tiba-tiba menjadi tenang. Setelah melihat ini, leluhur sungai darah memisahkan diri dari tubuh penguasa iblis abisal dan berubah menjadi sosok darah, berlutut dengan satu lutut, terengah-engah, dan terpisah dari Hong Huang Zulong, dan memandang penguasa iblis abisal. Di bawah pandangan mereka berdua, Lord of Abyss Demon datang ke Qin Chen, dengan keras, berlutut, dan menundukkan kepalanya yang tidak pernah jatuh, kata-katanya mengungkapkan penyerahan tanpa akhir kepada Qin Chen. Leluhur suci sungai darah dan leluhur Hong Huang Zulong menghela nafas lega. Mereka memandang Lord of Abyss Demon, tetapi terkejut, karena di dalam jiwa Lord of Abyss Demon, mereka tidak merasakan sedikit pun aura tanda jiwa. Tuanku, ini, ucap leluhur suci sungai darah dengan penuh keraguan, segel jiwa ditanam, dan orang biasa mungkin tidak dapat mendeteksinya, tetapi pada tingkat mereka, bagaimana mereka tidak dapat melihat apakah seseorang telah ditanam dengan tanda jiwa, tetapi mereka tidak dapat merasakan nafas segel jiwa pada penguasa iblis abis. Qin Chen hanya tersenyum tipis, tanpa menjelaskan, kilatan cahaya dingin melintas jauh di matanya. Inilah yang sengaja dilakukan Qin Chen. Menggunakan sumber klan iblis dari pohon iblis 10.000 dunia, dia benar-benar mengintegrasikan tanda jiwanya sendiri dengan jiwa penguasa abis. Pohon iblis 10.000 dunia adalah pohon leluhur dari klan iblis. Inti dari klan iblis, kekuatan pohon iblis 10.000 dunia milik kekuatan asal klan iblis. Tanda jiwa yang dibentuk oleh kekuatan pohon iblis 10.000 dunia akan menyatu sempurna dengan jiwa klan iblis manapun. Orang luar tidak bisa melihat manipulasi seperti itu sama sekali. Melihat Lord of Abyss Demon berlutut di kakinya, mata Qin Chen berkedip, sedalam kolam yang tak terlihat. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Ucap Qin Chen menunjuk kesangguhan Waner dalam kekacauan dan berkata kepada Lord of Abyss Demon. Perangkat sumber jiwa iblis, dia diubah oleh perangkat sumber jiwa iblis dari neraka iblis tak terbatas, dan jiwanya di iblis, jadi dia kehilangan ingatan masa lalunya. Ucap penguasa iblis abisal mengangkat kepalanya, matanya penuh hormat, rendah hati seperti semut, dan berkata lagi, penjara iblis tak terbatas adalah sumber klan iblis abisal. Saya, dan perangkat sumber jiwa iblis adalah inti fundamental dari pemeliharaan neraka iblis tak terbatas. Itu adalah harta karun tertinggi dari klan iblis saya. Hal ini hanya bisa didesak oleh ayah dan kakek saya. Itu dapat memungkinkan orang-orang dari klan iblis saya untuk mendapatkan transformasi jiwa, sementara orang luar tidak tahan, bahkan jika ras lain dari klan iblis dipengaruhi oleh kekuatan sumber iblis, mereka akan ketakutan setengah mati. Dan gadis ini memiliki kekuatan perangkat sumber jiwa iblis di tubuhnya, jadi ingatannya benar-benar hilang. Semua wawasan ditanamkan dari perangkat sumber jiwa iblis. Selain itu, meskipun ayah dan kakek bekerja sama dengan klan kegelapan, mereka selalu ingin menembus rahasia ras gelap. Sebelum saya ditekan, ayah dan kakek saya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam mempelajari kekuatan kegelapan. Dia menggunakan kekuatan alam semesta untuk menggabungkan kekuatan kegelapan untuk mempelajari kekuatan kegelapan. Kata Lord of Abyssal Demon dengan hormat menjelaskan. Meskipun Qin Chen telah menebak dalam benaknya untuk waktu yang lama, dia masih terkejut ketika mendengarnya dari Lord of Abyss Demon. Ini membuat Qin Chen memikirkan Tuan Istana Yaomi, yang juga bidak catur yang dikendalikan oleh leluhur Abyss Demon. Sekarang sepertinya ayah dan kakek saya berhasil. Ucap Lord of Abyssal Demon memandang sangguhan Waner,
Matanya terkejut dan berkata lagi, dia berhasil mengubah orang ini menjadi anggota klan kegelapan dengan menggunakan perangkat sumber jiwa iblis dan metode tertentu.